Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are things? I'm sure that you all are right and always fine, great, and fantastic. It's a good day because you meet me again, Miss Dila. Miss Dila would like to share you the material about tematik muatan pelajaran IPS tentang pemanfaatan sumber daya alam part 2. Before we start it, let's open it with say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And to show your nationality, let's read Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Now, let's check the topic today. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia beserta manfaatnya, seperti minyak bumi yang bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, serta ada rumput laut yang bermanfaat untuk mencegah kanker dan pengeroposan tulang, lalu ada batu bara yang bermanfaat sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Nah, pada kali ini kita akan membahas sumber daya alam dan pemanfaatannya yang lain yang belum kita bahas sebelumnya. Sumber energi alternatif yang dapat menggantikan bahan bakar fosil tergolong pada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam tersebut berasal dari kotoran hewan. Kotoran hewan mengandung gas metana yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar LPG untuk memasak. Bahan bakar dari kotoran hewan disebut biogas. Biogas lebih hemat dibandingkan dengan penggunaan LPG. Kotoran hewan harus melalui proses pembusukan di dalam tangki atau tempat penyimpanan tertutup. Uap hasil pembusukan kotoran tersebut menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Kita dapat menggunakan biogas sesuai kebutuhan. Kita juga tidak perlu khawatir gas yang dihasilkan akan berbau, karena proses pembusukan kotoran dalam tangki menghilangkan bau busuk pada kotoran. Sumber daya alam dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Salah satunya yaitu kebutuhan pangan. Manusia membutuhkan makanan untuk memperoleh energi dalam tubuh. Salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia di beberapa daerah, contohnya Madura dan Maluku, adalah jagung. Pernahkah kamu memakan olahan jagung? Pastinya pernah ya, karena di daerah kita jagung sangat mudah untuk ditemui. Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga mengandung protein dan serat yang tinggi. Jagung dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Jagung tidak hanya dikonsumsi oleh manusia, tetapi juga dijadikan sebagai pakan ternak seperti unggas dan lembu. Jagung juga tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan loh teman-teman, tetapi juga bisa untuk keperluan industri dan dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif untuk kendaraan bermotor dan bahan penghasil listrik. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Makanan pokok suatu daerah dapat berbeda-beda. Hal tersebut sesuai dengan keadaan tempat dan budaya. Berikut ini merupakan contoh 5 makanan pokok selain nasi. Yang pertama, sagu di Maluku dan Papua. Masyarakat di kedua wilayah ini mengonsumsi sagu sebagai makanan pokok karena kedua wilayah ini memang kaya dengan tanaman sagu. Yang kedua, beras singkong di desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Singkong tumbuh subur di desa Cirende sehingga masyarakat di daerah ini menjadikan singkong sebagai makanan pokok mereka. Mereka mengolah singkong menjadi tepung atau beras singkong. Yang ketiga, sakelan di desa Sigedong, Temanggung, Jawa Tengah.
Masyarakat Sigedong menjadikan nasi jagung atau sakelan sebagai makanan pokok mereka, seperti halnya nasi beras pada masyarakat lain. Mereka merasa belum makan jika belum menyantap nasi jagung. Bahkan menurut mereka, nasi jagung lebih memberi tenaga dibanding nasi beras. Selanjutnya, yang keempat, jamawut di Biak Numfor, Papua. Jamawut adalah sejenis tanaman serealia. Di Biak Numfor, tanaman ini sangat subur dengan nama lokal pokem. Bagi masyarakat Biak Numfor, jamawut dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok dan komoditas adat sejak berabad-abad lalu. Nah, yang terakhir atau yang kelima yaitu ubi jalar di suku Dani, Jayawijaya, Papua. Penduduk suku Dani mengonsumsi ubi jalar sebagai makanan pokok. Mereka menyebut ubi jalar dengan hipere. Well, that's our lesson for today about thematic IPS. Thanks for today. Can't wait to post the next video. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.